Oke guys, kembali lagi bareng gua, yaitu Mimin, yakni admin di dalam channel Onisekai. Oke guys, hari baru, chapter baru. Di video kali ini Mimin akan membahas Lookism yang terbaru cuy, yakni chapter 511. Dimana di chapter ini kita kembali diperlihatkan kehebatan dari Park Jong-gun guys. Atau plot armornya, ya kita nggak tahu ya kan. Oke guys, di dalam chapter ini Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan 2 teori guys. Apa aja 5 poin dan 2 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir, oke? Oke guys, Mimin juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua cuy. Kepada 2543 orang yang telah subscribe channel Mimin. Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini, oke? Oke guys, gak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke poin yang pertama. Let's go. Oke guys, poin yang pertama. Pada awal chapter ini kita diperlihatkan bahwa Seong Yonghan meninggalkan Jong-gun yang terbaring sendirian guys. Yang artinya apa? Artinya Yohan berhasil mengalahkan Jong-gun cuy. Dan dikonfirmasi ternyata obat tetes yang dipakai Yohan memiliki efek samping yang bisa dikatakan lumayan berbahaya guys. Karena setelah menggunakan obat tersebut, Yohan merasa penglihatannya semakin memburuk, bahkan jauh lebih buruk pada saat dia belum memakai obat tersebut. Jujur Mimin di sini cukup tersentuh ya saat Seong Yohan bilang, padahal aku ingin melihatnya untuk terakhir kali, yakni melihat wajah ibunya yang tersenyum guys. Namun harapan tinggallah harapan, karena sebuah bencana yang sangat besar sedang mengintai dan menghampiri Seong Yohan. Ya bener, Park Jong-gun bangun dari tidur siangnya, dan hal ini tentunya akan merugikan Seong Yohan. Itu poin yang pertama. Oke, next, poin yang kedua. Pada chapter ini kita dikonfirmasi bahwa kenikmatan, guys, jangan bilang kenikmatan ya guys ya. Maksudnya keseruan bertarung melawan Seong Yohan sama serunya saat dia bertarung melawan pentol guys. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Park Jong-gun. Mungkin ya karena dua-duanya adalah pengguna teknik kopi. Bahkan Jong-gun bilang cuy bahwa bertarung melawan Seong Yohan lebih seru daripada Meniduri seorang wanita. Anjing ya emang Jong-gun ini cuy. Tanpa basa-basi, Yohan melayangkan tendangan yang sangat keras tepat di ulu hati Park Jong-gun. Dan di panel ini kita juga diperlihatkan bahwa Yohan menggunakan obat tetes itu lagi. Namun pada panel ini dan beberapa panel setelahnya ada perbedaan saat dia menggunakan obat tetes yang kedua itu guys. Bahkan perbedaannya bisa dikatakan cukup mencolok. Dan hal ini akan Mimin bahas di teori cuy. Pada pertarungan kali ini, Yohan langsung menggunakan teknik Shikishi andalannya, yakni Shikishi yang mengcopy langsung dari manajer Kim dengan mengincar tangan kiri Jong-gun. Karena apa? Ya karena pada saat itu tangan kiri Jong-gun sudah tidak bisa digunakan lagi. Sayangnya guys, hal itu sudah diprediksi oleh Park Jong-gun, sehingga dia hanya perlu mengepalkan tangan dan mengangkat tangan kirinya. Yang alhasil Yohan sendiri yang menghantam tangan itu guys. Nggak hanya itu guys, Jong-gun kini sudah bisa menggunakan tangan kirinya dengan leluasa. Mungkin ini yang dikatakan adrenalin rush, di mana Park Jong-gun tidak merasakan sakit atas cedera tangan kanannya tersebut guys. Ya tentunya dengan Jong-gun yang bisa menggerakkan tangan kirinya membuat Yohan menjadi samsak cuy. Itu poin yang kedua. Oke, next, poin yang ketiga. Oke guys, kalian kira Yohan kalah di situ? Ya iyalah, mau apa lagi cuy. Yohan sampai nggak bisa mendaratkan satu serangan efektif kepada Park Jong-gun. Jangankan serangan efektif, dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu serangan pun ke Park Jong-gun cuy. Semua teknik kopi yang dia punya bisa ditahan oleh Park Jong-gun. Dan kita juga ditunjukkan guys batas dari kopi, yakni adalah masalah originalitas. Karena kopi hanya meniru guys, yang artinya apa? Sesempurna apapun tiruan tidak akan bisa mengalahkan yang original. Tapi kasus ini berbeda jika Park Hyung-suk pentol yang menggunakan kopi. Meskipun hanya meniru, tapi tubuh pentol yang menyempurnakan teknik tersebut guys. Dan benar aja di sini Seong Yohan akan mengalami kekalahan yang cukup menyakitkan. Panel beralih ke Baekho, di mana Do-kyu yang memberikan nasihat kepada Yohan dengan bilang bahwa Yohan jika hanya menggunakan teknik kopinya, maka peluang dia mengalahkan Jong-gun hanyalah 5% guys. 5%. Namun itu akan berbeda jika Yohan menemukan playstyle atau cara bertarungnya sendiri. Ibarat kata
dia harus bisa menemukan dirinya sendiri, yakni Yohan yang sejati, Yohan yang sesungguhnya. Bahkan Lee Do-kyu bilang kalau dari awal Seong Yohan adalah sebuah legenda, guys. Dia bisa saja menjadi yang terkuat di generasinya. Itu poin yang ketiga. Oke, next, poin yang keempat. Oke guys, pada panel ini kita ditunjukkan sesuatu yang luar biasa, di mana Seong Yohan bisa mendarkan pukulan kepada Park Jong-gun, cuy. Meskipun pukulannya telah dihindari. Jujur, Mimin pas baca di panel ini, Mimin kira itu adalah invisible attack. Namun di panel setelahnya itu dijelaskan bahwa serangan tersebut bukanlah invisible attack, melainkan serangan kombinasi dari semua teknik yang pernah dia copy. Dan inilah guys, Seong Yohan yang sesungguhnya. Dia bisa mengkombinasikan semua serangan dan teknik bela diri yang pernah dia tiru. Dan berbekal hal itu, Yohan bisa memojokkan Jong-gun, bahkan bisa melukai mata kiri Jong-gun hingga berdarah, cuy. Namun telah berusaha sedemikian keras dan bermodalkan serangan terakhir yang sangat berbahaya, Seong Yohan masih belum bisa menundukkan Park Jong-gun. Dan akhir dari pertarungan epik ini dimenangkan oleh Park Jong-gun. Namun pada momen ini Yohan diakui oleh Park Jong-gun dan menempatkan dia di posisi yang pertama. Apakah ini artinya Yohan lebih jago dari pentol, guys? Kalian komen di bawah. Oke, next, poin yang kelima sekaligus poin yang terakhir. Oke guys, akhir panel pada chapter ini kita diperlihatkan Seong-gun yang masih sehat walafiat yang menghadang Park Jong-gun, cuy. Ternyata bener kan, kedatangan anak Kang Ase ini memiliki maksud lain. Itulah mengapa dia enggan menghajar Jong-gun, karena dia tidak memiliki dendam kepada Park Jong-gun, guys. Malahan dia datang untuk menyampaikan pesan dari Junggu yang berbunyi, Jong-gun, sekarang masih belum terlambat dan masih banyak ada musuh. Jika kau butuh bantuan, aku bisa membantumu sekarang. Ayo bersulang denganku. Boom, gak tuh, ternyata guys, Junggu masih belum menyerah untuk merekrut Park Jong-gun. Oke guys, itu tadi 5 poin yang dapat Mimin temukan. Sekarang kita akan beralih ke teorinya, cuy. Let's go. Oke guys, teori yang pertama adalah teori mengenai keadaan Seong Yohan. Oke guys, pada panel saat Seong Yohan menggunakan obat tetes untuk kedua kalinya, pada saat itu matanya menjadi memerah, cuy. Padahal pada saat menggunakan yang pertama, matanya tidak semerah itu. Hal ini menjelaskan bahwa obat yang dipakai oleh Seong Yohan memang memberikan pandangan yang jernih untuk sementara waktu, tapi pandangan yang direnggut juga tidak main-main, guys. Buktinya, saat panel terakhir Seong Yohan dihajar, matanya sudah mulai abu-abu, guys. Yang artinya apa? Sudah mulai kembali ke mata Yohan yang sebelumnya. Maka tidak menutup kemungkinan jika Yohan menggunakan obat tetes itu terus-menerus, Seong Yohan akan kehilangan penglihatannya, guys. Namun ini masih bisa diatasi jika Park Tae-jun memberikan plot armor sekaligus buff kepada Yohan dengan cara Yohan diberikan kemampuan echolocation, guys, seperti Ali PD jika kalian melihat Killer Peter, cuy. Jika Yohan diberikan kemampuan seperti itu oleh PTJ, maka Yohan bisa saja menjadi yang terbaik di generasinya. Itu menurut Mimin. Menurut kalian gimana, guys? Komen di bawah ya. Oke, next, teori yang kedua sekaligus teori yang terakhir, yakni teori mengenai apa pilihan dari Park Jong-gun. Oke guys, di akhir chapter ini Park Jong-gun itu kan diberikan dua pilihan. Apakah dia masih mau bergabung dengan Junggu ataupun tidak? Nah, di sini tidak dijelaskan apa yang dipilih oleh Jong-gun. Namun berdasarkan chapter sebelumnya, ada satu kata yang membuat Mimin memutuskan untuk teori bahwa Park Jong-gun akan menolak permintaan itu, guys, atau menolak tawaran itu. Karena pada dialognya Junggu ada kata membantumu. Sedangkan Park Jong-gun adalah orang yang jika dikeroyok dia semakin senang, guys. Semakin banyak musuh dia semakin senang, semakin bertarung dia semakin senang. Ditambah berdasarkan omongan Choi Dong-so di chapter kemarin bahwa Jong-gun adalah orang yang ingin memonopoli kemenangan, maka dia tidak akan membiarkan dirinya dibantu oleh orang lain, guys. Karena menurut Jong-gun, dibantu oleh orang lain akan menodai kemenangannya, cuy.
itu yang dapat Mimin teorikan atau Mimin tebak berdasarkan chapter kemarin dan juga chapter ini mengenai penjelasan dari Park Jong-gun. Dan apabila Park Jong-gun menolak hal itu, maka akan ada kemungkinan pertarungan perebutan kertas merah dari 3 kubu yang pernah Mimin jelaskan di chapter-chapter sebelumnya. Kubu antara Park Hyung-suk, Jong-gun dan juga Junggo, guys. Namun di sini ada hal yang Mimin kurang serg gitu cuy, yakni kemana Park Hyung-suk. Apakah di arc ini panggung Park Hyung-suk hanya seperti itu, guys? Menurut Mimin enggak ya kan, karena saat melawan pentol Park Hyung-suk saat pingsan dia bangun dengan Black E-nya. Tapi kenapa guys, di chapter ini, di arc ini Park Hyung-suk masih belum bangun loh, bahkan udah beberapa chapter. Menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Oke guys, itu tadi 5 poin dan 2 teori yang dapat Mimin temukan di dalam Logism chapter 511. Apabila ada kurang lebihnya, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya cuy, dan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke guys, apabila kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian. Apabila kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe dan ya kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. Guys, see you di next video. Bye bye bro.